Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat penonton berita di sini. Masih bersama saya sebagai host Diva Iksan, dan kali ini saya nggak sendirian. Di samping saya ada Mas Fajar Abdullah. Betul, yang sebenarnya beliau ini adalah pengamat otomotif. bisa dibilang. Kenapa pengamat otomotif saya bilang? Karena beliau mengikuti tren-tren zaman otomotif hari ini. Gimana Mas Fajar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kabar Mas Diva gimana nih? Alhamdulillah. Oke, ini kali ini kita mau bahas apa nih? Oke, kali ini di sini saya sama seperti sebelum-sebelumnya di Ototalk yang biasa menginformasikan berita-berita terbaru tentang otomotif, seputar otomotif, Mas. Oke, Gitu. siap. Oke, langsung aja kali ya Mas ya. Langsung aja boleh. Oke, jadi di sini saya ingin bertanya sama Mas Fajar seputar otomotif. Gimana sih Mas otomotif hari ini, untuk hari ini gitu? Untuk saat ini mungkin Untuk saat ini. Kalau misalkan pandangan saya sih untuk mengenai otomotif di Indonesia terutama ya mulai ada perkembangan lah dari yang pembangunan sirkuit Mandalika itu. Jadi nama Indonesia naik di dunia. Iya. Yang kemarin sudah ada balapan WSBK itu. WSBK. Nah, itu sangat membanggakan sih untuk saya sendiri, dan untuk negara juga bangga pastinya. Iya, itu sih buat teman-teman, buat penonton juga di sini. Mungkin terbentuknya sirkuit Mandalika membuat hati sebagai pecinta otomotif bangga gitu ya Mas ya. Bangga sekali. Punya sirkuit sendiri internasional kita ini, iya. Standar internasional lah. Sampai WSBK bisa masuk. Nanti juga ada wacana MotoGP akan balap di sirkuit itu. Akan balap lagi berarti ya. Ada balapan mobil GT juga. Balapan mobil GT. Pokoknya ditunggu aja deh Mas, sirkuit Mandalika ini bikin bangga Indonesia. Saya bangga. Keren banget. Saya sebagai warga Indonesia juga merasa sangat senang dengan terbentuknya sirkuit Mandalika, dan mungkin yang buat pakar-pakar yang cinta-cinta otomotif juga pastinya sih pasti bangga melihat sirkuit Mandalika ini ada di negara kita karena berstandar internasional juga. Nah, ngomongin sirkuit Mandalika, MotoGP terutama, ini Mas Fajar. Kan terakhir yang kita tahu MotoGP kan lagi sedang bersedih nih. Iya. Terutama sang legenda mungkin VR46 yang kita tahu pensiun. Jadi gimana tanggapan Mas Fajar sebagai sebagai, saya nyebutnya petrolhead lah ya sekarang ya, petrolhead. Boleh. Ya, tanggapan saya sih mengenai hal itu ya emang gimana ya, nggak bisa dibantah juga karena itu emang sudah keputusan dia dan emang sudah waktunya dia pensiun. Dan memang juga sebagai pembalap juga mungkin melihat umur segitu. Iya. VR46 kalau nggak salah sudah 40 tahun ya Mas? Pasti ya. 40-an ya? Sudah 40 tahun. Sudah, memang udah waktunya pensiun. Karena yang perlu Anda ketahui ya, bahwa MotoGP itu nggak segampang yang Anda kira. MotoGP itu butuh teknik-teknik yang khusus untuk bisa mengendarainya. Makanya di balap MotoGP itu pembalap ada jangka waktu untuk pensiunnya, karena mengingat umurnya sudah tidak muda lagi, tentunya juga energi pasti ya berkurang lah, nggak sekuat dulu pas muda, jadi ya harus pensiun. Nggak sekuat pemain-pemain. Iya, pemain baru nih. Iya, rider yang baru. Mungkin emang sedihnya itu ya MotoGP kayak nggak seramai dulu lah waktu VR46 dokter ini ada gitu di MotoGP. Dulu emang pendapat saya ya, kalau saya sendiri emang suka nonton MotoGP itu karena ya emang ada VR46-nya dan juga Marquez. Iya. Itu. Tapi terutama VR46 lah. Soalnya ya gimana ya, VR46 tuh kayak melambangkan identitas MotoGP gitu.
Iya, Jadi kalau MotoGP nggak ada dia, itu kayak nothing lah gitu. makanya kan di Indonesia suka disebut mau nonton apa? Nonton Rossi bukan Nah, bukan, iya. bukan nonton MotoGP kan. Kadang anak SD juga kalau misalnya kita lagi bawa motor Ninja gitu ya, disebutnya motor Rossi, Motor motor Rossi, Ninja, ya, motor ya. apapun motor gede pasti motor Rossi. Saya setuju. Karena semua dunia udah tahu Rossi itu siapa gitu. Oke. Mengingat juga Rossi udah pensiun, udah mungkin lahir-lahir yang baru, Iya. mungkin di zamannya Mas Fajar mungkin menurut Mas Fajar mungkin udah nggak seru ya, cuman sekarang kan masih ada Vinales, masih Iya, ada betul. siapa Alex Marquez, Marquez. masih terus juga masih banyak Ada adiknya Rossi juga, Luca Marini. Oh iya, Luca Marini ya betul, itu juga bakal jadi Legenda juga. Legenda seperti juga. sebelumnya. musim baru juga bakal Iya. kebentuk lagi pastinya ya. Saya mengharapkannya seperti itu. Oke. Baik. Jadi dengan kita ngobrol di MotoGP yang cukup lah ya. Oke. Cukup lah ya, maksudnya Sedikit aja. sedikit aja Iya. teaser buat Betul. pembukaannya. Kita sekarang ngomongin melihat dari MotoGP, kita berpindah kepada motor-motor konvensional. Oke, siap. Yang saya tahu beliau ini adalah selain pengamat di otomotif juga beliau main motor juga ternyata. Iya. Tuh. Boleh kasih tahu Mas, gimana Apa Mas motornya, tentang Aduh. Kalau ini mau bahas apa dulu nih? Bahas motor pribadi saya apa gimana ya nih? boleh. Oke, kalau misalkan bahas motor pribadi saya ya saya Harian Mas, Harian. saya harian naik apa Mas? naik Vario harian. Vario. Harian naik Vario. Naik Vario. Ya nggak gede-gede sih speknya lah. Cuma cukup Cukup lah ya untuk harian, cukup lah ya. Ya kan kenceng-kenceng mau ngejar apa sih gitu kan. Tuh, Kecuali kalau di sirkuit itu baru boleh kencang-kencang. boleh pasti dong. Terus beliau juga udah lumayan lama banget ya buat penonton. Kalau misalkan saya boleh ngasih tahu, beliau main motor sudah kira-kira sudah 5 tahunan lebih, dan beliau juga pengamat otomotif juga berapa lama? 8 tahun ke belakang lah ya. Iya. 5 Enggak lah nyampe 8 tahun, 5 tahun. 5 tahun lah ya. Iya. Siap, Ya siap. masih bisa dibilang masih baru lah main motor, enggak lama banget. Bukan pemain lama saya. Bukan pemain lama. Ini justru yang pemain lama ini. Ini pemain lama dia. Jadi Mas Fajar nih gimana Mas tanggapan melihat kan Mas kan sekarang masih main motor, Ya. masih menjalankan hobinya. Iya. Bagaimana yang pendapat Mas Fajar ya, kayak misalkan kan sekarang kan banyak nih Mas, Iya. yang ada yang masuk anak-anak baru, Iya, terus betul. ada yang member baru. Iya. Kita kan sebagai yang pecinta otomotif, Iya. pemain motor juga kan seneng lihatnya Iya. ada yang meneruskan gitu Iya, kan. betul. Terus bagaimana pendapat Mas Fajar tentang melihat dunia permotoran sekarang gitu Mas? Kalau misalkan dilihat kalau dari sekarang ya cukup ada rasa sedih sih karena pemain-pemain baru ini yang baru main motor, kayak misalkan anak-anak SMA lah yang dikasih motor-motor metik terus ya disalahgunakan lah. Disalahgunakan ya. Memodifikasi nggak apa-apa, nggak ada yang larang kok, nggak ada Iya. yang larang. Cuman jangan disalahgunakan lah. Soalnya saya banyak ngeliat nih kayak gimana ya, anak-anak baru nih kayak misalkan kita bisa bilang anak sekarang bilang kirian lah, main-main kirian. Jadi itu CVT yang dirubah dalamannya itu supaya tarikannya lebih kenceng gitu. Nah itu kayak balap liar lah, diadu sama motor-motor lain dari bengkel mana. Itu sebenarnya saya nggak ini sih, nggak ngelarang balapan gitu, cuman alangkah baiknya mending kayak di sirkuit deh, Ya. apa kan Yang resmi. nah yang resmi. Soalnya kan katanya kan hobi kita mahal nih, hobi kami mahal ya. Ya boleh lah. Toh sekarang juga kan Bapak Polisi juga menyediakan di Ancol nih, Ya, menyediakan betul. tuh. Menyediakan. Udah disaranakan juga, udah dikasih sarananya ya, bahwa ya digunain lah secara sebaik-baiknya gitu. Jadi jangan gimana ya, saya juga cukup sedih pernah melihat suatu video yang memperlihatkan sekelompok anak muda lah yang lagi ingin balapan, terus itu di pagi hari. Yang dimana itu jam-jam Ya, orang ya, mau kerja. Jadi terhambat itu. Jadi ya gimana ya? Ya. Wajar lah kalau misalnya mereka itu mengelakson kalian terus
yang marah-marah ya, karena mereka pengen kerja men. Jadi gimana ya, pasti lulus semua nih yang nonton ini pasti ngerasain deh gimana sih dunia permotoran sekarang ini beda banget sama yang dulu. Zaman-zaman SMP aja kalau saya main motor itu kayak tenang buat kayak mau modif apa nih, ya udah bebas aja, kayak nggak ada, kayak bukan nyari musuh gitu. Nyari musuh, betul. Tidak ada patok-patokannya kali ya. Jujur saya dulu main Tailuk, main Baby Look, terus sampai kalau SMA nih, zaman-zaman SMA ya tau lah kayak potong spakbor lah motor, terus main CVT, knalpot racing, ya zaman-zaman SMA lah ya, namanya juga anak SMA gitu kan, anak muda. Jadi ya pengennya kayak terlihat keren aja gitu motor, gimana nih dengan low budget gitu kan. Ya udah akhirnya itulah yang dilakukan. Dulu juga gue main di Monas tuh. Monasco nih, yang pada tahu di Monasco ya. Yang nggak pro banget sih, cuman ya muter-muter doang. Ya itu dulu cerita zaman dulu. Iya. Jadi ya mungkin yang bisa kita ambil dari ceritanya Mas Fajar adalah faktor yang pertama kan faktor safety. Safety kan apa ya, kita nggak ada yang tahu kecelakaan, kita nggak ada yang tahu musibah, kita nggak ada yang tahu amit-amit ajal kita ternyata di motor. Lebih baik menjaga safety gitu kan, daripada amit-amit mati konyol kalau saya bilang. Jadi lebih baik menjaga dan mungkin sama-sama ngertiin kali ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu terus juga saya sedikit mau berpesan, mungkin tahulah etika sedikit kalau misalnya emang balapan. Betul. Balapanlah seproper mungkin. Gitu. Oke. Tadi kan sempat disinggung tuh yang anak-anak baru yang dibeliin motor sama orang tuanya. Nah, ngomongin anak-anak baru juga, kita sekarang ngomongin motor-motor baru kali ya, Mas. Boleh. Yang sedikit nyantai aja kita bahasnya kali ya. Santai aja ya. Susah mah. Jadi di tahun ini nih Mas, apa aja sih Mas motor yang menurut Mas yang kompatibel, yang enak dipakai mungkin kan buat sebagian penonton di Ototalk ini belum tahu ya, maksudnya kan kita kan sebagai penghobi motor kan jelas yang pertama kan nggak munafik lah ya, nyarinya nyari keren, nyari pokoknya yang puas deh gitu kan, sporty lah sekarang ini. Ada nggak sih Mas di tahun ini motor-motor yang menurut Mas sangat kompatibel untuk dibeli buat Ototalk ini? Kalau menurut saya pribadi sih ada ini satu, yang pertama itu Aerox, pasti udah tahu dong Aerox. Nah, Aerox baru ini, mau Aerox baru mau yang lama ini ya emang punya desain yang berbeda ya emang. Dimana kalau yang Aerox lama itu di bagian headlampnya ini ya rada sipit gitu. Nah kalau yang sekarang ini ya rada gede headlampnya, yang dimana buat peruntukan supaya lampu LED-nya yang menyorot jalan itu lebih baik gitu. Aerox ini emang selain lampu LED yang berubah nih gede, terus bagasinya yang luas, tentunya juga ada fitur-fitur yang menarik banget nih. Wah, apa aja tuh Mas? Kayaknya untuk pengguna sehari-hari kayaknya fitur-fitur yang memadai di motor sekarang kayaknya sangat-sangat membantu untuk mobilitas kita lah ya. Kita buat para penonton juga, Ototalk juga. Apa aja tuh Mas kira-kira Mas? Kalau di Aerox sendiri ada yang namanya Yamaha Connected. Itu udah ada di NMAX yang baru, terus Aerox sama si R15M yang baru ini. Jadi dengan kita nyambungin HP ke motor tersebut, kita dapat info tuh apa aja yang terjadi di motor ini, kayak misalkan tegangan aki, terus posisi bensin, ya dan lain sebagainya lah. Nah menurut saya ini Aerox ini sangat ini sih bagus untuk dibeli. Keren aerodinamis juga. Ya dinamis, terus punya bodi yang sporty. Terus saya paling suka sih bagian shock lamp yang rada kecil gitu, simple, cuman keren banget sih emang. Emang Aerox gak ada obat apalagi, bagasi yang luas, bisa naruh barang banyak-banyak gitu kan. Emang kalau mengingat Aerox ini nggak ada gantungan.
Oh. Jadi bisa naruh barang di bagasi gitu. Soalnya kan tangkinya udah pindah ke depan tuh, Aerox, Nmax kan tangki di depan, jadi bagus itu. Jadi salah satu motor yang kompatibel Iya. untuk dibeli di tahun ini buat penonton Autotalk adalah salah satunya Aerox. Dan juga karena powernya yang gede. Powernya Power naik berarti ya kan? 155, terus ada teknologi VVA. Oh, Iya. iya. Kalau yang dari saya tahu ya, VVA itu kayak apa? Kalau di RPM atas, noken as itu akan bekerja lebih maksimal. Itu gunanya VVA. Sorry semua. VVA. Iya betul. Siap. Berarti salah satunya itu ada lagi nggak Mas yang selain kan tadi udah disinggung Aerox, terus mungkin Nmax bisa di tahun ini bisa dibilang sebagai motor kompatibel yang dibeli. Nmax juga karena posisi ridingnya yang santai, itu enak buat touring mana aja, asli enak banget. Oke. Jadi udah ada 2 nih rekomendasi dari beliau yang sebagai kita bilang sebagai apa ya? Petrolhead juga, sebagai ya masih pengamat di dunia otomotif lah ya. Terus dari itu ada lagi nggak Mas? Mungkin yang penonton yang pengen apa ya? Gue pengen yang sporty nih, nggak mau yang matic atau mungkin yang memang udah penonton Autotalk juga yang lebih senang ke kopling kan daripada matic yang bisa dibilang cuma ngegas ngerem. Ada nggak sih? Ada, salah satunya dari pabrik Kawasaki ya, itu JTEC 25R. Mantap. Yang kita ketahui itu motor 250 cc 4 silinder, ya itu enak banget dah pokoknya buat pecinta motor 4 silinder. Ya walaupun tenaganya cc kecil 250 cc, cuman ya itu menurut saya worth it lah buat dibeli. Ya walaupun harganya emang mahal lah, untuk seri ABS-nya itu sekitar 116 sampai 116 juta. 116 ke 116 juta segituan. Kalau yang tipe di bawahnya yang belum ABS itu ya sekitar 90 jutaan lah. 90 juta. Itu juga yang JTEC 25R ini fitur-fitur udah mulai lengkap nih, sama kayak abang-abangnya nih, dari mulai JTEC 636 sama JTEC 10R. Ya. Ada yang namanya KTRC. Kawasaki Traction Control. Jadi itu bisa ngatur biar motor kita tuh bannya nggak slip saat digas, jadi tetap stay gitu. Ibarat biar nggak willy lah kalau digas, biar nggak ngangkat, biar nggak overpower juga gitu. Ya mungkin buat yang para penonton Autotalk mungkin gampangnya adalah kalau misalkan kita dipakai harian gini kali ya Mas, kalau misalnya lagi hujan biar nggak licin kali ya. Ada slip juga penyeimbang ban belakang ya. Oke, siap. Terus ada apa lagi Mas fitur-fiturnya Mas? Selain itu udah upside udah quick shift juga, up and down. Itu enak banget kalau buat yang pecinta night ride nih, apalagi buat yang sentul itu enak banget. Itu quick shifter. Jadi udah up and down, jadi shifter ya. Jadi lu kalau misalnya punya motor itu naikin gigi sama nurunin gigi itu udah nggak usah pakai kopling. Kecuali kalau lagi macet arus. Kalau di track baru tuh enak banget tuh. Apalagi soalnya 4 silinder, itu enak banget. Tapi juga kan mempermudah juga ya Mas, mobilitas yang biasanya mau pergi pakai kopling, yang mungkin yang para penonton mempunyai rezeki lebih, mungkin bisa ngambil ZX 25R dengan banyak fitur-fitur yang canggih buat mobilitas canggih dan membantu juga. Yang pertama membantu, terus kedua safety juga ya Mas ya. Udah ABS juga kan, ada yang ABS juga. Oh iya. Jadi nggak slip kalau lagi ngerem tuh biar nggak ngelok bannya. Nah, Mas, ada pertanyaan paling sakral dari penonton. Apa tuh? Bagaimana perawatannya? Bagaimana biaya servisnya? Bagaimana mungkin kita ngomong ke depannya kali ya? Boleh dijabarin sedikit Mas? Ini dari motor yang mana nih? ZX 25R aja, karena kan mungkin ya yang mobilitas paling sering kan kita melihat kan di jalan kan kalau nggak Honda Beat, Aerox, motor-motor matic lah. Motor-motor matic lah ya. Motor-motor matic ini kan kita bisa bilang kan motor mungkin yang pecinta otomotif, hobi otomotif mungkin worth it to buy untuk melihat ini, tapi kan ada beberapa yang memang melihat ini adalah overpriced gitu, karena kita juga harus melihat sisi baik dan negatifnya. Plus minusnya lah ya di motor tersebut gitu. Kalau perawatannya dari saya kasih tahu, servis 250.000.
Nah untuk kapas rem depan itu doang 700.000. 700.000. Ya yang lumayan mahal sih harganya. Iya. Untuk oli ya kita tahu lah, untuk motor 4 silinder butuh berapa botol, lebih dari 2. Kurang Begitu, lebih, kurang lebih ya 3 lah ya. 3 3 sampai setengah 4 lah ya. ya segitu. Nah itu harganya ya ada yang 100.000, ada yang ya bermacam-macam lah, 3 dikali 4 aja gitu. Kali 4 ya, oke. Terus kemudian untuk biaya servisnya aja berapa mas? 250.000 itu. 250.000 tadi lah ya. 250.000, iya. Jelas lah ya. Oke. Itu sama buat JT636 sama JT10 itu rata 250.000. Itu berarti untuk orang yang servis di dealer resmi lah ya? Iya di resmi. Kalau misalnya di bengkel-bengkel lain ya gua nggak tahu harganya berapa. Oke. Ada lagi mas selain opsi ZX25R untuk mungkin ada penonton yang mungkin apa ya? Ada Terlalu mahal nih bang Iya. atau harganya kok iya mahal banget segini, gitu. cc 250 cc Iya, gitu kan. Oke. Ada nih di kalangan 250 cc dari pabrikan Garut Utala Yamaha. Ini keren banget sih menurut gue desain bodinya, yaitu R15M. R15M. Iya bener, itu udah mirip banget sama bodinya sama kakak-kakaknya si R6, terus R1 juga ya. R7 kalau kalian tahu. R7. Itu mirip. Soalnya gimana ya, kalau pesan saya, kenapa sih Yamaha tuh cuman merubah sektor bodi ini cuman di R15M, kenapa di R25 tuh enggak gitu? Karena saya lihat tuh R25 tuh cuman berubah di bagian depan doang, enggak sama, mesin juga sama, cuman LCD digital itu doang, terus lampu depan dibedain, terus shock USD-nya dibedain. Kenapa sih? Terus kenapa yang 150 cc gitu yang diubah? Saya juga masih nggak tahu itu alasan kenapa. Cuman ya menurut saya untuk motor ini bagus sih desainnya. Dari bodi yang mirip kakak-kakaknya, fitur-fiturnya yang udah mulai canggih, terus ya harganya yang lumayan terjangkau. Untuk yang punya motor-motor 150 cc ya bisa sini jadi referensi buat memiliki motor ini gitu. Saran. Ya, memang yang kita lihat mungkin perawatan 150 cc lebih murah worth it lah ya. Worth it buat bisa diterima lah, karena wah 150 cc terus harganya segini ya udah worth it lah gitu. Oke, Mas, tadi kita udah ngomong panjang lebar ya. Para penonton juga udah dapet lah sedikit ilmunya yang mungkin referensi yang mereka nggak tahu saya sebelumnya. harapkan lah ada ilmu yang bisa diambil dari perbincangan saya sama Mas Dipa ini. Oke Mas, sebelum kita menutupi ini, saya mau nanya Mas satu Mas. Boleh. Ada nggak sih Mas motor impian dan ada nggak sih public figure atau yang Mas acuan, misalnya kayak tadi yang Mas bilang Harold Arkan yang salah satu yang kita tahu kan adalah terkenal lah ya. Ada nggak sih Mas yang sebagai acuan itu? Kalau dari segi motor, ada sih yang saya impikan banget, itu yang Mayeron M. Itu dari dulu, dari yang generasi pertama sampai generasi yang sekarang ini, Mayeron M masih the best lah. Itu motor impian saya banget. Cuman mengingat ya saya masih belum mampu nih, masih ngumpulin dananya, jadi beli yang worth it aja dulu dengan duit saya yang terkumpul ini gitu. Kenapa Mas? Ada nggak Mas alasan selain yang cita-cita kan pasti yang gini, kalau misalkan dijelasin kan itu kan nggak bisa lah ya karena kita suka. Tapi ada nggak sih Mas maksudnya dari segi mungkin segi fiturnya yang Mas senang, segi desainnya yang Mas senang, ada nggak Mas salah satu dari alasan itu? Saya itu suka sama Airone itu karena bodinya satu, terus mesinnya yang menggunakan mesin crossplane 4 silinder itu suaranya gurih banget asli. Itu gurih banget. Terus fitur-fitur yang shock depan udah elektrik, belakang juga, itu keren sih menurut saya. Terus bodinya juga ya keren sih. Siap. Oke. Sama satu lagi tadi Mas, ada yang belum Mas? Public figure. Public figure ada nggak Mas? Yang Mas acuin maksudnya? Kayak tadi kayak Harold Arkan misalkan atau ada siapa Mas? Kalau public figure, saya sih nggak ada ya, cuman lebih ke selebgram kali ya atau YouTuber lah. Ya kalian tahu lah Arif Muhammad.
itu saya gimana ngefans banget sama dia. Saya juga bangga banget sama perjuangan dia dari nol membangun usaha sampai sekarang sukses. Saya tuh terinspirasi dari dia banget lah sekarang. Kayak apa ya? Kayak mau apa-apa tinggal beli aja. Tapi itu ada kerja kerasnya. Nggak langsung naik udah banyak duit, enggak. Arif Muhammad juga kan yang kita tahu juga kan udah mulai merambah nih main-main motor kan. Bener, Salah satunya ada Honda NSR. Bener, itu keren banget motor asli. Itu terus juga ada Vespa banyak ya Mas ya. Banyak Harley main. Lagi mobil ya. suka gonta-ganti tanpa mikir panjang. Ya, betul. Itu yang membuat saya lebih kerja keras lah. Iya. Betul, orang tua pastilah untuk bagian orang tua juga. Terus biar mereka naik haji lah, ngangkat derajat orang tua juga lah gitu. Oke. Sekali lagi Mas, boleh nggak Mas? Ada penasaran nih, out of topic memang, tapi apa? Ada nggak sih Mas, selain motor otomotif kan ada juga mobil. Ada nggak sih Mas mobil impian yang memang ya kita nyerempet aja ini sih. Nggak apa-apa. Ini masih berbau otomotif, masih nyambung lah. Oke, kalau misalnya ngomongin mobil yang saya pengenin banget itu ya dari brand Jepang lagi, Nissan GT-R R35. Itu mobil saya idam-idamkan banget sih. Keren. Itu setelah ini saya yang sporty, mesinnya juga kencang sih. Untuk di Jakarta mah ya kencang banget itu. Yes. Oke. Terima kasih buat Mas Fajar. Terima kasih banget Mas Dipo udah ngundang saya di sini. Saya sebagai perwakilan Ototalk juga sangat berterima kasih bisa bincang-bincang sama Mas Fajar. Mungkin yang di sini yang mau nanya-nanya boleh, yang mau DM juga boleh kali ya Mas ya? Boleh, gue nanya-nanya soal otomotif. Oke. Pasti ya bakal dijawab dengan baik lah. Dijawab ya. Siap. Nanti saya taruh di deskripsi. Iya, betul. Jangan lupa buat nonton lagi Otoklik juga di episode-episode berikutnya di channel YouTube juga. Oke. Di beritanya juga jangan lupa ditonton juga ini. Iya. Terima kasih. Saya Diva Ihsan, sampai jumpa.